Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Wahyu Hidayat, Muhammad Usairi, Ezra Kristiani Site, dan Nur Azima akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Berkas dalam mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Zulfami Indra, MCS. Sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Ada dua bagian penting pada sistem berkas, yaitu 1. Kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data. 2. Struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Atribut berkas. Pertama, nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, human readable form. Yang kedua, type, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Ketiga, lokasi, merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Keempat, ukuran atau size, yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Kelima, proteksi, adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Yang keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Berkas, membuat sebuah berkas. Yang kedua, menulis pada sebuah berkas. Yang ketiga, membaca sebuah berkas. Keempat, menempatkan kembali sebuah berkas. Yang keenam, menghapus sebuah berkas. Yang ketujuh, memendekkan berkas. Jenis berkas, adapun beberapa jenis berkas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, executable yang berakhiran exe, com, bat, dan bin, yang berfungsi program yang siap dijalankan. Yang kedua yaitu objek yang berakhiran obj dan o, yaitu bahasa mesin. Yang ketiga yaitu kode asal atau source code yang berakhiran c, cc, pas, java, asm, dan a, yaitu kode asal dari berbagai bahasa. Selanjutnya itu batch yang berakhiran bat dan sh, yaitu perintah pada shell. Ada lagi yaitu teks yang berakhiran txt atau doc, data teks dan dokumen. Pengolah kata yang berakhiran wpd, teks, dan doc, yaitu format jenis pengolah kata. Adapun juga library yang berakhiran lib, a, dan lain-lain, yaitu library untuk rutin program. Adapun juga print dan gambar yang berakhiran ps, dvi, dan gif, yaitu format ASC2. Yang terakhir ada arsip yang berakhiran ARC, zip, dan tar, yaitu beberapa berkas yang dikumpulkan menjadi satu berkas. Metode akses. Ada 3 metode akses yang dapat dilakukan pada sistem berkas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akses secara berurutan atau sequential access, merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi I/O. Yang kedua yaitu akses langsung atau direct access, merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Yang ketiga yaitu akses dengan menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi mendapatkan suatu informasi suatu berkas, kita mencari dahulu di indeks, lalu menggunakan pointer untuk mengakses berkas dan mendapatkan informasi tersebut. Namun metode ini memiliki kekurangan, yaitu apabila berkas-berkas besar, maka indeks berkas tersebut akan semakin besar.
Jadi solusinya adalah membuat dua indeks primer dan indeks sekunder. Indeks primer memuat pointer ke indeks sekunder, lalu indeks sekunder menunjuk ke data yang dimaksud. Operasi pada direktori. Adapun operasi pada direktori yaitu mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan isi direktori, mengganti nama berkas, melintasi sistem berkas. Direktori pada sistem berkas. Macam-macam struktur direktori pada sistem berkas, yaitu 1. Direktori satu tingkat atau single level directory. Direktori ini merupakan struktur direktori yang paling sederhana. Semua berkas disimpan dalam direktori yang sama. Yang kedua yaitu direktori dua tingkat atau two level directory. Pada direktori dua tingkat membuat direktori yang terpisah untuk tiap pengguna, yang disebut user file directory. Ketika pengguna login master directory, berkas dipanggil. MFD memiliki indeks berdasarkan nama pengguna dan setiap entry menuju pada UFD pengguna tersebut. Maka pengguna boleh memiliki nama berkas yang sama dengan berkas lain. Yang ketiga yaitu direktori dengan struktur tree. Setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkasnya. Dalam penggunaan normal, tiap pengguna memiliki apa yang disebut direktori saat ini. Direktori saat ini mengandung berkas-berkas yang baru-baru digunakan oleh pengguna. Yang keempat yaitu direktori dengan struktur graf acyclic. Direktori dengan struktur tree melarang pembagian berkas atau direktori. Oleh karena itu, struktur graf acyclic memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Yang terakhir yaitu direktori dengan struktur graf umum. Bila kita mulai dengan struktur direktori tingkat 2 dan memperbolehkan pengguna untuk membuat subdirektori, maka kita akan mendapatkan struktur direktori tree. Sangatlah mudah untuk mempertahankan sifat pohon. Akan tetapi, bila kita tambahkan sambungan pada direktori dengan struktur pohon, maka sifat pohon itu akan musnah dan menghasilkan struktur graf sederhana. Proteksi berkas. 1. Pembatasan akses. Pembatasan akses yang dimaksud adalah menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permission operation, tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Yang kedua, akses list atau group. Sistem proteksi akan tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah dengan membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan. Daftar akses ini akan diperiksa setiap kali seorang pengguna meminta akses ke sebuah berkas. Jika pengguna tersebut memiliki akses yang diminta pada berkas tersebut, maka diperbolehkan untuk mengakses berkas tersebut. Yang ketiga, sistem proteksi lain. Sistem proteksi yang lazim digunakan pada sistem komputer selain di atas adalah dengan menggunakan password atau kata sandi. Pada setiap berkas, beberapa sistem operasi mengimplementasikan hal ini bukan hanya pada berkas, melainkan pada direktori. Dengan sistem ini, sebuah berkas tidak akan dapat diakses selain oleh pengguna yang telah mengetahui password untuk berkas tersebut. Metode alokasi berkas. Ada 3 metode alokasi berkas, yaitu yang pertama alokasi secara berdampingan atau contiguous allocation, yang merupakan metode yang menempatkan setiap berkas pada satu himpunan blok yang berurut di dalam disk. Alamat disk menyatakan sebuah urutan linear. Dengan urutan linear ini, maka head disk hanya bergerak jika mengakses dari sektor terakhir suatu silinder ke sektor pertama silinder berikutnya. Waktu pencairan seek time dan banyak disk yang dibutuhkan untuk mengakses berkas yang dialokasi secara berdampingan ini sangat minimal. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan ini adalah IBM VM atau CMS, karena pendekatan ini menghasilkan performa yang baik. Yang kedua yaitu alokasi secara berangkai atau linked allocation. Metode ini menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada contiguous allocation. Dengan metode ini, setiap berkas merupakan linked list.
linked list dan blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar di dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah petunjuk atau pointer ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Yang ketiga yaitu alokasi dengan indeks atau index allocation. Metode alokasi dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Bagaimanapun tanpa FAT, metode alokasi berangkai tidak mendukung koefisien akses langsung karena penunjuk ke bloknya berserakan dengan blok di dalam disk dan perlu didapat secara berurutan. Metode alokasi dengan indeks menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua petunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok indeks atau indeks blok. Manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong adalah cara mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau ruang kosong akibat penghapusan data. Yang pertama, vektor bit. Teknik bit vektor menggunakan satu bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media penyimpanan blok yang kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya ditandai dengan angka 0. Yang kedua, grouping. Menggunakan satu blok untuk menyimpan alamat blok-blok kosong di dekatnya. Jika blok telah terisi, maka akan dihapus dari blok alamat kosong. Yang ketiga, linked list. Blok kosong pertama pointer ke blok kosong kedua, dan blok kosong kedua pointer ke blok ketiga yang kosong. Keempat, counting. Ruang kosong list berupa ukuran blok-blok kosong, maka dilakukan pendaftaran rangkaian blok kosong dengan memasukkan alamat blok kosong pertama dari rangkaian tersebut, lalu disertakan jumlah blok kosong yang bersebelahan dengannya. Sistem berkas pada Windows. Direktori yang secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah direktori C Windows. Yang kedua, direktori C Program Files. Yang ketiga, direktori C My Document. Sistem berkas dalam sistem operasi Windows. Yang pertama, FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows tipe 31. Yang kedua, FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X. Yang ketiga, NTFS atau Neos Technology File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan sistem ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Sistem berkas pada Unix dan turunannya. Yang pertama yaitu directory atau root, yang kedua directory atau bin, yang ketiga directory atau deb, yang keempat directory atau etc, yang kelima directory atau lib, yang keenam directory atau sbin, yang ketujuh directory atau usr, yang kedelapan directory atau var. Macam-macam sistem berkas di Unix. 1. ext2. ext2 adalah sistem Windows 95 SP2 dan merupakan pengembangan lebih dari FAT16. NTFS dikenakan pertama pada Windows NT dan merupakan file sistem yang benar-benar berbeda dibanding teknologi FAT. Yang kedua itu ada ext3. ext3 adalah file sistem standar untuk Windows XP dan apabila Anda melakukan upgrade Windows, biasa Anda akan ditanyakan apakah ingin mengupgrade ke NTFS atau tetap menggunakan FAT. Yang ketiga itu adanya JFS Journaling file system. Yang keempat RacerFS dan lain-lain. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan ataupun kehilafan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.